anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masih membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu karya tulis ilmiah. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam disiplin. Pada pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas mengenai karya tulis ilmiah. Nah, untuk itu, anak-anakku silahkan siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi yang akan Ibu sampaikan ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan tentang pengertian dari karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah yaitu karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Ada kata kunci yang harus kita pahami, yaitu bahwa karya ilmiah itu berupa tulisan, ditulis secara sistematis dengan pola penalaran ilmiah. Nah, jenis dari karya ilmiah seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, bentuk dari karya ilmiah itu atau berdasarkan penyajiannya ada 3. Yang pertama, bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, dan yang ketiga bentuk formal. Nah, bentuk-bentuk karya ilmiah yang pertama yaitu bentuk populer. Karya ilmiah yang populer penyajiannya menggunakan bahasa yang santai, walaupun isinya harus tetap sesuai dengan hasil penelitian. Tetapi bahasa yang digunakan mudah dipahami masyarakat atau bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa santai. Contoh dari bentuk populer adalah artikel. Bentuk yang kedua adalah semi formal. Yang kedua, karya tulis bentuk semi formal, jadinya sistematikanya itu harus jelas, namun tidak harus memuat seluruh unsur karya tulis ilmiah atau lebih ringkas. Contoh dari bentuk semi formal adalah makalah. Yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk formal yaitu harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Jadi, mulai dari pendahuluan itu, isinya harus ada, latar belakang harus ada, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian isi harus ada kerangka teori dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Itu kalau kita membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk formal. Apa saja contoh bentuk formal, karya ilmiah formal, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan apa itu skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, berikutnya struktur karya ilmiah bentuk formal. Bisa kamu perhatikan, yaitu ada bagian awal berupa pengantar ke bagian inti, kemudian bagian tengah atau sajian gagasan pokok yang akan disampaikan, dan bagian penutup. Jadi dia sederhana, penyajiannya agak sederhana dan santai. Sedangkan struktur karya ilmiah
bentuk semi formal itu diawali dengan halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan struktur karya ilmiah formal itu juga terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal terdiri dari halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Kemudian bagian utama yaitu berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Dan bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, berikut ini adalah unsur karya tulis ilmiah. Contohnya kita buat berbentuk makalah ya. Adapun unsur yang pertama ada 1 topiknya, yang kedua judul, yang ketiga pendahuluan atau yang ada di dalam pendahuluan itu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Nah, poin yang pertama tadi pada bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakang idealnya isinya kesenjangan antara kenyataan dan realita. Jadi harapan bagaimana ternyata ya atau realita jadi harapan. Bagaimana? Ternyata di realita seperti itu, maka perlu diadakan penelitian untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah apa? Yaitu kesenjangan antara kenyataan dan realita jadi harapan. Nah, berikutnya ada tujuan, manfaat penulisan. Nah, itu mungkin anak-anakku sudah tahu apa itu yang dikatakan dengan tujuan dan manfaat. Nah, berikutnya kalau di dalam tinjauan pustaka, metode dan pembahasan antara poin 4 dan poin 5 yaitu tinjauan pustaka dan metode penelitian itu bisa saja tidak ada kalau dia berupa makalah. Tetapi kalau dia berupa skripsi dan karya ilmiah berupa tesis, disertasi, wajib ada tinjauan pustaka dan metode. Tetapi kalau dalam makalah bisa langsung pada pembahasan. Berikutnya yaitu simpulan. Simpulan yaitu ringkasan dari keseluruhan isi karya tulis tersebut. Yang kedelapan adalah penulisan daftar pustaka. Nah, sebelum kita penulisan daftar pustaka, ada baiknya kita harus mengetahui bagaimana penulisan judul di dalam karya tulis ilmiah. Penulisan judul dalam karya tulis ilmiah ada 2. Yang pertama, menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat kecuali kata hubung dan kata depan. Nah, bisa anak-anakku perhatikan ada di sini pengaruh diawali dengan huruf P dengan kapital. M juga pada kata media huruf kapital. Makanya dikatakan penulisan yang pertama bisa diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata penghubung. Contoh kata penghubung dan di situ diawali dengan huruf kecil karena dikatakan tadi kecuali kata hubung dan kata depan. Nah, model yang kedua bisa menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Bisa anak-anak kami perhatikan
yaitu pengaruh media komik dan kemampuan menulis cerpen siswa kelas 11 IPA 2 SMA Santa Maria tahun pelajaran 2020 sampai 2021 itu menggunakan huruf kapital. Jadi ada dua, yaitu diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan dan kata penghubung. Sedangkan penulisan yang kedua bisa menggunakan dengan huruf kapital secara keseluruhan. Nah, di akhir dari penulisan karya tulis ilmiah harus kita cantumkan sumber tertulis yang disebut dengan daftar pustaka. Nah, apa yang terdapat dalam daftar pustaka? Yang terdapat atau yang perlu kita tuliskan dalam daftar pustaka yaitu nama penulis, judul buku, kota terbit, dan kota terbit, tahun terbit, dan kota terbit. Nah, bagaimana penulisan? Ada dua cara. Cara yang pertama, kalau kita menuliskan daftar pustaka seperti yang kita lihat tadi, diawali dengan nama penulis. Apabila nama penulis terdiri dari dua suku kata, contohnya Rustam Effendi, maka penulisannya harus dibalik menjadi Effendi, Rustam. Nah, apabila dua nama pengarang, seperti dalam contoh ada Rustam Effendi dan Anwar Effendi, ada dua nama penulisnya. Maka dalam penulisan daftar pustaka yang kamu tuliskan nama yang pertama itu dibalik menjadi Effendi Rustam, tetapi nama kedua itu tetap. Sehingga penulisan dalam contoh Effendi, Rustam dan Anwar Effendi. Titik. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan tahun terbit, kemudian judul. Nah, pada penulisan judul dalam daftar pustaka itu ada dua. Kalau tidak digarisbawahi, maka kamu harus mencetak dengan tulisan miring. Contoh yang pertama tulisannya miring, contoh yang kedua itu digarisbawahi. Nah, ada dua alternatif penulisannya. Jadi yang pertama dan yang kedua, dengan yang kedua penulisannya benar. Maka urutan penulisan dalam daftar pustaka yaitu nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Nah, itulah langkah-langkah di dalam menulis karya tulis ilmiah yang harus kita perhatikan. Nah, apabila sumber yang kita dapat itu dari internet, maka langsung kita kopikan saja linknya, kemudian kita cantumkan di karya tulis kita. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan ibu tadi mungkin sudah bisa anak-anakku bedakan bagaimana bentuk dan struktur karya ilmiah tersebut. Baik dia bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Nah, untuk lebih memahami karya tulis ilmiah nanti, silahkan anak-anakku kamu kerjakan tugas yang sudah ibu sediakan di kolom classroom. Selamat bekerja dan salam sehat dan salam SD. Tuhan Yesus memberkati.